Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Rabu malam, yang pada malam hari ini kita membahas kajian tematik tentang amalan-amalan utama di bulan Sya'ban ini. Malam ini kita sudah masuk tanggal 3 Sya'ban ya. Tanggal 3 Sya'ban kan? Tanggal 3 Sya'ban. Berarti Ramadan berapa hari lagi? 27. Tergantung keputusan pemerintah. Tapi intinya Ramadan sudah semakin dekat. Makanya Rasulullah SAW mempersiapkan Ramadan itu dari bulan Sya'ban. Dan kita kenal beberapa amalan-amalan spesial yang Rasulullah selalu melakukannya di bulan Sya'ban ini. Dan para salafus saleh kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in juga, mereka sudah persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Bahkan ada seorang tabi'in yang dia kalau masuk bulan Sya'ban itu tokonya sudah tutup. Itu tabi'in, kalau Sya'ban tokonya sudah tutup untuk persiapan Ramadan. Kalau kita kan H-3 baru tutup, H-3 lebaran ya. Kalau tabi'in mereka tutup 2 bulan, Sya'ban, Ramadan, mereka buka lagi tokonya di bulan Syawal ya, karena mereka pengen fokus di Ramadannya. Tapi ada beberapa amalan yang Rasulullah melakukannya di bulan Sya'ban. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hadisnya familiar, riwayat Bukhari dan Muslim, testimoni dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa full 1 bulan kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Dan aku tidak juga pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa sunnah kecuali itu di bulan Sya'ban. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi,
Kata beliau, yang dimaksud Rasulullah banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, beliau tidak full puasanya di bulan Sya'ban. Hanya mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban beliau berpuasa. Jadi tidak full Sya'ban 1 bulan. Dan ini juga membantah hadis yang menyebutkan idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Ada hadis, yang hadis ini dilemahkan oleh para ulama, yang bunyinya apabila telah masuk pertengahan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini mayoritas ulama melemahkannya karena Rasulullah banyak melakukan puasa Sya'ban itu bukan hanya di awal dan pertengahan saja, tapi juga di akhir-akhir Sya'ban. Hanya saja kalau akhir Sya'ban itu merupakan Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari yang meragukan, besok sudah Ramadan atau belum. Makanya kata Rasulullah, la tuqaddimus sawma yauman aw yaumaini qabla Ramadan. Jangan kalian puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena itu dianggapnya apa? Puasa hari syak, hari yang meragukan. Karena biasanya kan di negeri kita apalagi pantauan hilal itu agak lama di negeri kita. Makanya biasanya untuk melihat hilal ya besoknya itu masih meragukan sudah Ramadan atau belumnya. Maka yang seperti ini jangan berpuasa kalau itu termasuk hari yang meragukan. Kemudian ulama menjelaskan kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ada 3 alasannya kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Alasan yang pertama dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya dari sahabat Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid siapa? Enggak baca sirah sih antum. Ya. Anak dari anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Zaid punya anak Usamah namanya, makanya Usamah bin Zaid. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ra'aituka aktsara siyaman min yaumi Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya enggak pernah melihat engkau lebih banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Rasulullah jawab, ini alasannya kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Alasan yang pertama kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu bulan yang manusia banyak lalai beribadah kepada Allah. Biasanya kalau Sya'ban tuh fokusnya persiapan Ramadan. Tapi kebanyakan kaum muslimin persiapannya tuh perkara-perkara yang materi saja. Sudah beli baju dari sekarang, nyari baju yang couple lagi, satu keluarga seragam. Yang ibu-ibunya sibuk sudah bikin kue. Makanya Rasulullah bilang ini bulan
yang banyak manusia lalai beribadah kepada Allah antara Rajab dengan Ramadan. Di sini ulama punya kaidah. Kata para ulama, siapa yang melakukan ibadah kepada Allah di tengah manusia lalai melakukannya, maka dia memiliki nilai pahala yang besar. Jadi siapa yang ibadah di tengah manusia lalai, di tengah manusia lalai, dia ibadah, nah itu nilai pahalanya beda tuh, begitu besar di sisi Allah. Anak kasih contoh nih. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang baca doa ketika masuk mall, masuk pasar, itu kan ringan doanya, tapi pahalanya kenapa besar? Kata ulama, karena manusia lalai kalau sudah masuk pasar dan masuk mall. Antum coba kalau masuk mall baca doa enggak? Jarang. Masuk pasar jarang juga baca doa, karena memang manusia lalai di pasar itu. Yang dia ingat apa? Jual beli saja. Makanya pahalanya besar. Kata Rasulullah, man dakhala suqa, siapa yang masuk ke dalam pasar, termasuk mall juga, apalagi masuknya mall Aeon, sudah lupa karena saking gedenya itu mall, ya, akhirnya lupa baca doa. Kata Rasulullah, siapa yang masuk pasar dan baca doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah. Kata Rasulullah, siapa yang masuk pasar baca doa ini, tadi ya, doanya hafal nggak antum? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca doa ini, kata Rasulullah, ketika masuk pasar, Allah tuliskan untuknya 1 juta kebaikan. Allah tuliskan untuknya pahala 1 juta kebaikan, dan Allah hapuskan 1 juta dosa, dan Allah tinggikan derajatnya 1 juta derajat. Bayangin, baca doa yang ringan begini, tapi pahalanya tuh 1 juta kebaikan ditulis, 1 juta keburukan dosa dihapus, derajat kita ditinggikan 1 juta derajat. Padahal baca doanya ringan kan? Kenapa kok begitu besar pahalanya? Kata para ulama, karena orang jarang ketika masuk pasar dia ingat zikir kepada Allah. Nah ini dalil dari kaidah tadi. Ketika seseorang beribadah di tengah manusia yang lalai melakukannya, maka dia punya nilai pahala yang begitu besar. Anak kasih contoh lagi. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah,
man ta'arra minal laili, siapa yang terjaga bangun di waktu malam. Antum biasanya kalau bangun sejenak di waktu malam ngapain? Kalau orang sekarang nyari HP biasanya. Atau yang kedua kan meluk istri lagi, atau meluk anak. Makanya Rasulullah bilang, siapa yang dia bangun sejenak di waktu malam dan dia baca zikir ini. Siapa yang ingat lagi bangun sejenak baca zikir ini? Jarang. Tapi makanya pahalanya begitu besar. Ya. Siapa yang terbangun sejenak di waktu malam dan dia baca zikir ini, kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, thumma qala Allahumma ghfirli au du'a illa stujiba lahu da'watahu. Kata Rasulullah, siapa yang terjaga di waktu malam dia baca zikir tadi. Untuk menghafalin itu zikirnya, ya kan gampang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa, kata Rasulullah, pasti Allah kabulkan doanya. Kemudian dia berdoa habis baca zikir itu, kecuali pasti Allah kabulkan doanya. Lihat, baca zikir di tengah manusia lalai, itu jadi sebab apa? Terkabulnya doa. Siapa yang ingat coba? Kalau dia lagi terjaga di waktu malam, ya paling dia ingatnya kan ke toilet saja. Habis ke toilet tidur lagi, ya. Makanya kenapa ini utama sampai menjadi sebab terkabulnya doa baca zikir ini? Karena baca zikirnya di tengah manusia lalai melakukannya. Jarang orang yang terjaga baca zikir ini. Makanya ini dijadikan dalil para ulama, ya, melakukan ibadah di tengah manusia lalai melakukannya, maka itu memiliki nilai pahala yang begitu besar, ya. Jadi ingat, nanti malam kalau bangun ingat zikir ini. Rasulullah itu yang jamin. Hadisnya riwayat Bukhari, sudah enggak diragukan kesahihannya. Kata Rasulullah, siapa yang baca zikir ini ketika terjaga di waktu malam, kemudian dia berdoa, pasti Allah kabulkan doanya. Nah, ini alasan yang pertama kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu bulan yang manusia lalai melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Maka kita usahakan nih, puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban ini. Kalau antum mampu bisa puasa Daud. Kalau memang nggak mampu, ya minimal puasa 3 hari di bulan Sya'ban, 13, 14, 15. Tapi jangan sampai kosong, nggak puasa sama sekali di bulan Sya'ban. Karena ini Rasulullah selalu banyak puasa di bulan Sya'ban. Maka kita teladani jalan hidup Rasulullah ini, bahwa beliau di bulan Sya'ban banyak berpuasa karena tadi nilai pahalanya besar, karena banyak manusia yang lalai untuk ibadah kepada Allah.
Alasan yang kedua, kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, wa dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Alasan yang kedua, kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban? Kata beliau, karena bulan Sya'ban itu bulan dilaporkannya amal-amal setiap hamba. Jadi bulan Sya'ban tuh amal kita diangkat ke langit. Dari Ramadan tahun lalu sampai Sya'ban ini itu dilaporkannya di Sya'ban. Ya. Dan kata Rasulullah, aku senang ketika amalanku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi amal kita itu kan dilaporkannya, ada yang tahunan, ada yang pekanan, ada yang harian, nggak ada yang bulanan. Ya, 3 tuh. Amal kita dilaporkan kepada Allah, ada yang tahunan, ada yang pekanan, ada yang harian. Yang tahunan itu tiap bulan Sya'ban amalan kita dilaporkan kepada Allah. Makanya kata para ulama juga, bulan Sya'ban itu kita usahakan jangan bermaksiat kepada Allah, karena ini bulan dilaporkan amal kita. Malaikat naik ke atas langit melaporkan semua amal-amal kita itu di bulan Sya'ban. Yang kedua, pekanan laporannya itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tu'radu fihi a'malul ibad yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Amal setiap hamba dilaporkan kepada Allah itu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Makanya kenapa begitu dianjurkan puasa Senin Kamis. Kemudian amalan kita dilaporkan harian di 2 waktu. Kapan itu? Kapan amal kita dilaporkan? Di 2 waktu setiap hari. Di waktu subuh, di waktu asar. Makanya jangan subuh masih ngorok. Nanti malaikat naik ngelaporkan amalan, kan malaikat ditanya tuh. Ya, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat yang mengiringi kalian setiap hari, yang 2 malaikat itu ketemu di waktu subuh dan di waktu asar. Ketika malaikat yang berjaga di waktu malam, berarti dari asar sampai subuh selesai, maka turun malaikat yang berjaga di waktu subuh. Malaikat yang naik ini ditanya sama Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana hambaku ketika kalian tinggalkan? Kalau mereka jaga ini subuh dan juga asarnya, sholat berjamaah, ya, maka laporan malaikat pun baik. Jangan asar udah belum sholat lagi mancing lagi, ya, asar belum sholat mancing, nanti malaikat laporannya begitu, bagaimana engkau tinggalkan hambaku, si fulan mah masih mancing, ya Allah, ya, belum sholat, ya Allah, ya. Nah itu kan dilaporkan, ya, amalan hamba itu dilaporkan asar, begitu juga subuh, ya,
Subuh malaikat naik melaporkan. Ketika ditanya, bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Kalau masih tidur ya malaikat sebut, si fulan mah masih tidur ya Rabb, gak sholat subuh. Nah ini ya, 2 waktu ini malaikat laporan kepada Allah Ta'ala. Ya, maka jangan sampai ya 2 waktu ini kita dalam keadaan lalai kepada Allah, ya, lalai beribadah kepadanya, karena ini amalan kita dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Ya, ini alasan yang kedua kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga, para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kata para ulama, karena puasa di bulan Sya'ban seperti sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Apa fungsinya sholat sunnah rawatib? Qobliyah ba'diyah apa fungsinya? Menambal kekurangan-kekurangan kita pada sholat fardu. Puasa Sya'ban juga begitu. Kata para ulama, puasa Sya'ban itu untuk menambal kekurangan-kekurangan kita pada puasa Ramadan. Jadi puasa Sya'ban, puasa Syawal itu fungsinya memang menambal kekurangan-kekurangan kita pada puasa Ramadan. Nah ini penting ya, kita memiliki ya amalan yang bisa menambal kekurangan-kekurangan kita ketika di Ramadan. Karena siapa di antara kita yang merasa sudah paling maksimal, sudah perfect Ramadannya? Kan nggak ada. Ya, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Ya, walaupun dia mungkin Ramadannya di Mekah sekalipun, di Madinah sekalipun, pasti ada kekurangan. Ya, maka butuh amalan yang menambal ya amalan puasa Ramadannya, yaitu dengan cara kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Lumayan kan menghemat anggaran antum di bulan Sya'ban. Ya. Ini amalan yang pertama ya, yang dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, kata Ibnu Rajab dalam kitabnya ini Lataiful Ma'arif, wa afdalul a'mal fi syahri Sya'ban salamatus sadri min anwa'i syahna'i kulliha. Kata beliau yang kedua, amalan yang utama di bulan Sya'ban membersihkan hati dari rasa benci dan permusuhan. Nah, ini amalan batin nih, ya, membersihkan hati dari rasa benci dan permusuhan. Bahkan kata Ibnu Rajab, afdalul a'mal, amal yang paling utama di Sya'ban itu. Karena kenapa? Karena ini persiapan untuk masuk Ramadan, hati dan jiwa sudah dalam keadaan bersih. Ya, maka sudah ya, lapangkan dada kita. Apalagi kerabat-kerabat yang mungkin pernah melakukan dosa, kezaliman, sudah maafkan saja. Mau sampai kapan kita nyimpen rasa dendam, rasa dengki? Sudah lapangkan dada kita di bulan Sya'ban.
Ya, kalau ada yang melakukan kesalahan, walaupun dia belum minta maaf, sudah maafkan. Ya, Anda pernah ceritakan ke antum kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi sebab turunnya firman Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 22. Antum lihat surah An-Nur ayat 22. Ayat ini kan menegur Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ditegur? Karena beliau sempat bersumpah tidak mau lagi membantu sepupunya yang miskin yang bernama Mistah itu. Tahu kan antum kisahnya? Ketika terjadi fitnah terhadap ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah kan difitnah melakukan zina. Ternyata Mistah ini tadinya sepupunya Abu Bakar ini. Seluruh kebutuhannya Abu Bakar yang cover, Abu Bakar yang nafkahin seluruh kebutuhan Mistah dan keluarganya. Tapi ketika terjadi peristiwa fitnah itu, yang ibunda Aisyah difitnah melakukan zina setelah pulang dari perang melawan Bani Mustalik. Mistah ini ikut-ikutan menyebarkan berita fitnah ini. Antum bayangin gak tuh jengkelnya kayak apa? Orang ini kita yang penuhi kebutuhannya, kita yang cover nafkahnya, ketika ada berita-berita dusta, dia malah ikut nyebarin. Makanya Abu Bakar jengkel. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bersumpah. Beliau bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya enggak mau lagi untuk menafkahi Mistah setelah ini. Setelah Abu Bakar berkata seperti itu, turun firman Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 22. Antum lihat ayatnya, Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Coba lihat ayat ini, keutamaan memaafkan nih. Kata Allah, janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian dia bersumpah tidak mau lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang yang berhijrah kepada Allah. Maksudnya ini teguran Abu Bakar nggak mau nafkahin siapa? Mistah. Mistah itu kerabatnya orang miskin dan dia orang muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah. Makanya Allah suruh Abu Bakar wal ya'fu wal yasfahu. Apa artinya wal ya'fu wal yasfahu? Ya, maafkan, lapangkan dada kalian. Jadi orang kalau sudah lapang dadanya mudah memaafkan. Tapi justru kalau antum nyimpen dendam, itu dada antum makin sempit biasanya. Ya, kalau masih nyimpen dendam, benci, permusuhan, itu hati itu sempit sebetulnya. Ya, akhirnya nggak bisa tidur biasanya. Ya, sampai kepikiran terus. Makanya Allah suruh Abu Bakar wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan,
lapangkan dada kalian. Nah, ini bulan Sya'ban, hari kita berlapang dada. Maafkan sudah kesalahan saudara-saudara muslim kita, saudari muslimah kita, apalagi itu kerabat-kerabat kita. Maafkan sudah, walaupun mereka belum minta maaf. Ini yang buat kita maksimal di Ramadan. Karena bisa jadi yang buat kita gak bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan karena kita masih menyimpan apa? Benci, permusuhan, dendam. Itu yang buat orang itu gak bisa maksimal di Ramadan. Makanya lapangkan dada kita sudah, ya. Anak tuh bingung kadang ada orang gak mau tegur sapa sama kerabatnya sampai 1 tahun. Kadang anak mikir kok bisa ya sama kerabat gak tegur 1 tahun. Subhanallah. Ya, hanya gara-gara masalah dunia biasanya, masalah warisan biasanya yang bikin kerabat itu saling bermusuhan. Sudahlah, kalau ada jatah warisan kita yang diambil oleh kerabat kita, sudah biarkan, ya. Cukup kita memaafkan. Antum tahu Abdullah bin Abbas nggak? Tahu nggak? Atau aneh salah nanyanya? Jangan tahu, kenal nggak cukup gitu. Kalau tahu mungkin sulit, tapi kenal nggak? Abdullah bin Abbas itu kan ahli tafsirnya di kalangan para sahabat. Bahkan beliau kan julukannya Ni'ma Turjumanil Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran di kalangan sahabat. Antum tahu Abdullah bin Abbas itu pernah dicaci maki di depan umum, dicaci maki, dicela, direndahkan. Setelah orang yang mencaci maki Abdullah bin Abbas itu selesai, dia pulang ke rumahnya. Abdullah bin Abbas kirim muridnya. Muridnya dikirim bukan buat berantem. Dia pesan ke muridnya, wahai muridku, tanyakan tuh kepada fulan yang tadi mencaci maki aku, ada hajat kebutuhan gak yang aku bisa bantu untuk menunaikannya. Sahabat gitu ya. Habis dicaci maki, habis dicela, ya, sampaikan kepada orang itu, ada nggak kebutuhan yang aku bisa bantu dia untuk memenuhinya. Sahabat tuh begitu hatinya, ya, nggak punya tuh dendam, ya. Makanya mereka hidup selalu dalam ketenangan, ya. Lihat, kalau kita mungkin hari ini kamu nggak tahu siapa saya, kan begitu, ya. Ini Ibnu Abbas nggak begitu, walaupun ahli tafsirnya di kalangan sahabat. Dia cuma kirim muridnya, tanya kepada orang itu, ada kebutuhan nggak yang aku bisa bantu untuk menunaikannya. Tanyain, ya. Ini ya. Amalan batin itu lebih utama sebetulnya, ya. Apalagi ada hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, innallaha la yattali'u ala ibadihi fi nisfi syahri Sya'ban. Sesungguhnya Allah memperhatikan hamba-hambanya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah mengatakan,
Allah ampuni seluruh dosa hamba-hambanya kecuali dua golongan. Dua golongan ini nggak dapat ampunan Allah. Siapa itu yang nggak dapat ampunan Allah di bulan Sya'ban? Illa limusyrikin, orang yang masih berbuat syirik kepada Allah. Allah nggak ampuni dia di bulan Sya'ban. Yang kedua, wali musyahinin, orang yang masih memiliki dendam, benci dan permusuhan kepada saudara muslimnya. Ini dua bahaya ya. Di bulan Sya'ban mereka nggak dapat ampunan Allah. Ya, maka kita jaga ini, jangan sampai melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban. Jangan sampai juga kita jatuh kepada dendam dan permusuhan. Sudahlah, kalau ada tukang parkir nggak mau dikasih 2.000, mintanya 5.000, kasih sudah, daripada berantem nanti di bulan Sya'ban. Ya, kasih sudah, nggak usah ya. Kita enggak, kan cuma 2.000, sudah kasih, daripada kita banyak bertikai di bulan Sya'ban ini, lebih banyak ngalah aja ya, karena Allah enggak ampuni orang yang masih memiliki dendam dan permusuhan. Taib sampai sini wah ya. Walaupun satu lagi yang masih punya hutang puasa, segera diqodok. Bapak-bapak, ibu-ibu juga biasanya ini udah bulan Sya'ban, jangan sampai dia nggak kodok itu secara sengaja, maka dia berdosa ya. Maka bulan Sya'ban mengkodok puasa yang ketinggalan di bulan Ramadan yang tahun lalu. Tapi untuk materi Anda cukupkan. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Iya, tafadhol. Iya. Berarti menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu disilakan. Nah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah itu ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan menghidupkan malam di malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan, tapi tidak ada amalan khusus. Artinya amalan secara umum saja, masing-masing individu melakukannya. Jadi ini juga yang dikuatkan oleh Ibnu Rajab. Malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan, tapi tidak ada ibadah khusus di malam tersebut. Artinya ibadah umum saja, baca Quran ya. Jadi nggak ada ibadah khusus harus zikir 1000 kali, zikir 100 kali, itu enggak ada ya. Tapi kalau dia lakukan masing-masing di rumahnya, menghidupkan malamnya dengan sholat qiyamul lail, baca Quran, taubat, nah itu dianjurkan. Berdasarkan hadis ini malam nisfu Sya'ban punya keutamaan ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu hadisnya lemah ya. Tapi wallahu a'lam, ulama mazhab Hambali termasuk Ibnu Rajab di sini, beliau menguatkan malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan karena hadis tadi ya. Tapi ibadahnya tidak ada ibadah khusus saja. Silakan melaksanakannya di rumah masing-masing untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Dan tidak ada sholat khusus, tidak ada bacaan-bacaan khusus, cukup secara umum saja yang memang kita bisa menghidupkan di malam tersebut. Begitu ikhwah ya.
Cukup ya, sudah mau qomat, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.